Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia, mahasiswa Universitas Pamulang, ingin menjelaskan menganalisis laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Saat ini Era Jaya menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, subscriber, identity modul, card, SIM card, voucher isi ulang, operator jaringan seluler, aksesoris, perangkat Internet of Things atau LOT, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service seperti layanan pelindungan ponsel melalui produk Tech Protect dan juga pelayanan pembiayaan ponsel yang bekerjasama dengan perusahaan multifinance terkemuka di Indonesia. Alasan saya mengapa memilih perusahaan Era Jaya Swasembada Tbk untuk dianalisis laporan keuangannya karena dilihat dari laporan keuangan tahun sebelumnya, laporan keuangannya selalu memiliki keuntungan atau profit yang sangat besar. Jarang sekali mengalami defisit yang cukup banyak. Sehingga saya lebih memilih perusahaan ini untuk dianalisis laporan keuangannya. Serta perusahaan Era Jaya Swasembada Tbk ini sudah banyak memiliki penghargaan yang diraihnya, seperti Best Gadget Store TISET Award tahun 2021, Business Person of the Year Fortune Magazine 2021, serta Top 100 Companies in Indonesian Fortune Magazine 2021. Berikut laporan keuangannya. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Era Jaya Swasembada Tbk pertanggal 31 Desember 2019 dan disajikan dalam ribuan rupiah. Pada aset yaitu aset lancar, pada akun kas dan setara kas tahun 2019 sebesar Rp571.288.865 dan pada tahun 2018 sebesar Rp272.102.741. Jika dilihat selisih, maka kas dan setara kas pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp299.186.124. Lalu akun piutang usaha. Yang pertama ada akun pihak ketiga neto. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.154.733 dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.416.187.875. Dan jika dilihat selisih, maka pihak ketiga neto pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp381.33.142. Lalu akun pihak-pihak berelasi pada tahun 2019 sebesar Rp7.135.108 dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.053.371. Dan jika dilihat selisih, maka pihak-pihak berelasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.081.737. Kemudian ada piutang lain-lain. Yang pertama ada pihak ketiga neto pada tahun 2019 sebesar Rp584.701.429 dan pada tahun 2018 sebesar Rp564.704.604
rupiah. Dan jika melihat selisih, maka pihak ketiga neto pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.956.733. Lalu ada pihak-pihak berelasi. Pada tahun 2019 sebesar Rp780.732 dan pada tahun 2018 sebesar Rp200.313. Dan jika dilihat melalui selisih, maka pihak-pihak berelasi mengalami kenaikan pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp540.419. Kemudian pada akun persediaan neto, pada tahun 2019 sebesar Rp3.391.371.081. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp6.794.575.600. Dan dilihat melalui selisih, maka akun persediaan neto pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp3.101.240.519. Kemudian pada akun uang muka tahun 2019 sebesar Rp502.358.212 dan pada tahun 2018 sebesar Rp407.585.623. Dan jika dilihat selisih, maka uang muka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp94.772.589. Lalu ada akun bagian lancar biaya di muka. Pada tahun 2019 sebesar Rp204.596.037 dan pada tahun 2018 sebesar Rp165.237.054. Dan dilihat selisih, maka dapat dilihat bagian lancar biaya dibayar di muka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp39.358.983. Kemudian ada akun pajak dibayar di muka. Pada tahun 2019 sebesar Rp310.748.660 dan pada tahun 2018 sebesar Rp407.250.854. Dilihat selisih, maka pajak dibayar di muka pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp96.502.194. Lalu akun aset keuangan lancar lainnya. Pada tahun 2019 sebesar Rp18.044.709 dan pada tahun 2018 sebesar Rp16.984.096. Dilihat selisih, maka pada tahun 2019 aset keuangan lancar lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.613. Kemudian ada taksiran tagihan pajak penghasilan. Pada akun 2019, pada tahun 2019 sebesar Rp16.386.177 dan pada tahun 2018 sebesar Rp7.809.690. Dilihat selisih, maka taksiran tagihan pajak penghasilan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.576.487. Lalu ada total aset lancar.
Pada tahun 2019, total aset lancar mencapai 6.944.525.743 rupiah. Dan pada tahun 2018, sebesar 10.053.651.913 rupiah. Maka dari selisih kedua tahun tersebut dapat dilihat total aset lancar pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 3.109.166.170 rupiah. Kemudian ada aset tidak lancar. Pada akun uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2019 sebesar 190.035.756 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 146.014.657 rupiah. Maka dilihat dari selisih, uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 44.021.099 rupiah. Lalu ada akun aset tetap neto pada tahun 2019 sebesar 614.540.334 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 553.675.716 rupiah. Dilihat dari selisih, maka akun aset tetap neto pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 60.864.618 rupiah. Lalu ada aset tak berwujud neto, biaya dibayar di muka sebesar pada tahun 2019 sebesar 709.890.425 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 713.880.259 rupiah. Maka dilihat selisih aset tak berwujud neto pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 3.989.834 rupiah. Pada akun biaya dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar pada tahun 2019 sebesar 121.845.623 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 95.814.073 rupiah. Dilihat melalui selisih, maka biaya dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 26.031.150.950 rupiah. Kemudian ada aset pajak tangguhan neto pada tahun 2019 sebesar 81.373.676 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 66.459.581 rupiah. Dilihat melalui selisih, maka aset pajak tangguhan neto tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14.914.095 rupiah. Kemudian ada akun investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2019 sebesar 28.573.260 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 16.616.204 rupiah. Dilihat dari selisih, maka 2019 mengalami kenaikan sebesar 11.957.059 rupiah. Lalu ada akun taksiran tagihan pajak penghasilan pada tahun 2019 sebesar 989.499.219 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 983.861.060 rupiah.
dilihat selisih, maka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.568.159. Kemudian ada akun aset keuangan tidak lancar lainnya. Pada tahun 2019 sebesar Rp68.905.665 dan pada tahun 2018 sebesar Rp52.117.654. Dilihat selisih, maka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.728.011. Kemudian ada akun aset tidak lancar lainnya. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.553.457 dan pada tahun 2018 sebesar Rp761.509. Lihat melalui selisih, maka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp821.988. Jadi total aset tidak lancar pada tahun 2019 sebesar Rp2.803.127.405 dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.699.210.713. Dilihat melalui selisih, maka total aset tidak lancar pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp123.996.742. Lalu ada total aset pada tahun 2019 sebesar Rp9.703.198 dan pada tahun 2018 sebesar Rp12.682.902.626. Dilihat melalui selisih, maka pada tahun 2019 total aset mengalami penurunan sebesar minus Rp2.935.159.428. Selanjutnya, terdapat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yang pertama adalah liabilitas jangka pendek. Pada akun utang bank jangka pendek tahun 2019 sebesar Rp2.336.490 dan pada tahun 2018 sebesar Rp4.253.991.107. Dan jika dilihat selisih, maka utang bank jangka pendek pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp1.580.614.617. Lalu ada akun utang usaha. Yang pertama ada pihak ketiga. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.411.916.392 dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.796.633.881. Dilihat selisih, maka pihak ketiga pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp1.351.717.459. Lalu ada akun pihak-pihak berelasi. Pada tahun 2019 sebesar Rp19.650.396 dan pada tahun 2018 sebesar Rp10.010.986. Dilihat selisih, maka pihak-pihak berelasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.600.410. Kemudian terdapat utang lain-lain. Yang pertama ada akun pihak ketiga. Pada tahun 2019 sebesar Rp300.207.749 dan pada tahun 2018 sebesar Rp452.864.082. Dilihat selisih, maka akun pihak ketiga pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp152.656.333. Lalu ada akun pihak-pihak berelasi. Pada tahun 2019 sebesar Rp3.825.000 dan pada tahun 2018 sebesar
Rp375.245. Bila selisih, maka pihak-pihak berrelasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.449.705. Kemudian pada akun beban akrual tahun 2019 sebesar Rp100.196.869 dan pada tahun 2018 sebesar Rp88.299.396. Bila selisih, maka beban akrual pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp11.857.493. Lalu, terdapat utang pajak. Liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 sebesar Rp41.161.168 dan pada tahun 2018 sebesar Rp91.723.168. Dilihat selisih, maka liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp50.592.000. Kemudian terdapat akun jangka pendek. Pada tahun 2019 sebesar Rp25.433.104 dan pada tahun 2018 sebesar Rp15.127.446. Dilihat selisih, maka jangka pendek pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10.322.658. Kemudian, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pada akun utang sewa pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp702.245 dan pada tahun 2018 sebesar Rp927.647. Bila selisih, maka utang sewa pembiayaan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp225.402. Lalu ada akun utang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2019 sebesar Rp436.840 dan pada tahun 2018 sebesar Rp638.932. Bila selisih, maka pada tahun 2019 utang pembiayaan konsumen mengalami penurunan sebesar minus Rp222.052. Selanjutnya, total liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 sebesar Rp4.516.531.135 dan pada tahun 2018 sebesar Rp7.740.591.920. Tidak selisih, maka total liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.125.600.785. Lalu terdapat liabilitas jangka panjang. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang pertama ada akun utang sewa pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp200.611 dan pada tahun 2018 sebesar Rp901.605. Bila selisih, maka utang sewa pembiayaan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp700.958.94. Kemudian ada akun pembiayaan konsumen. Pada tahun 2019 sebesar Rp397.723 dan pada tahun 2018 sebesar Rp839.859. Bila selisih, maka utang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp442.176.
Lalu ada liabilitas pajak tangguhan, liabilitas imbalan kerja. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan. Pada tahun 2019 tidak ada liabilitas pajak tangguhan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp1.531.373. Maka liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2019 minus Rp1.551.373. Selanjutnya terdapat jangka panjang. Terdapat akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2019 sebesar Rp152.857.127 dan pada tahun 2018 sebesar Rp113.419.552. Bila selisih, maka liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp39.432.585. Lalu ada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 sebesar Rp153.455.511. Pada tahun 2018 sebesar Rp116.692.499. Bila selisih, maka pada tahun 2019 total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp36.793.042. Lalu total liabilitas pada tahun 2019 sebesar Rp4.788.986.646. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp7.857.254.389. Bila selisih, maka total liabilitas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp3.888.257.783. Selanjutnya, pada tabel ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, modal saham nilai nominal 500.000 angka penuh per saham, modal dasar 7.800.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.190.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.555.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.555.000.000 dengan selisih imbang. Lalu ada akun tambahan modal disetor neto pada tahun 2019 sebesar Rp594.376.207 dan pada tahun 2018 sebesar Rp594.374.207 dengan tidak ada atau nol selisih dari 2 tahun tersebut. Kemudian selisih transaksi dengan pihak pengendali pada tahun 2019 sebesar Rp82.626 dan pada tahun 2018 sebesar Rp601.560. Dengan dilihat dari selisih, maka selisih transaksi dengan pihak pengendali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus Rp516.934. Kemudian akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya pada tahun 2019 sebesar Rp9 juta dan pada tahun 2018 sebesar Rp8 juta. Tidak selisih, maka pada tahun 2019
saldo laba telah ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, pada akun belum ditentukan penggunaannya, pada tahun 2019 sebesar 202.610.893.958 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 2.476.317.506 rupiah. Dilihat selisih, maka pada tahun 2019 belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 134.596.452 rupiah. Selanjutnya pada akun penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 sebesar 12.449.153 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 18.455.361 rupiah. Dilihat selisih, maka penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 6.036.208 rupiah. Lalu terdapat total dari kepentingan. Totalnya terdapat pada tahun 2019 sebesar 4.803.944 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 4.692.790.634 rupiah. Jadi selisih dari total sebesar antara tahun 2019 dan tahun 2018 sebesar 129.013.310 rupiah. Lalu terdapat kepentingan dan pengendali pada tahun 2019 sebesar 150.912.608 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 132.827.603 rupiah. Sehingga dilihat dari selisih, maka kepentingan dan pengendali pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 24.085.005 rupiah. Kemudian pada akun total ekuitas pada tahun 2019 sebesar 4.978.716.592 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 4.825.618.237 rupiah. Bila selisih, maka total ekuitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 153.098.315 rupiah. Jadi, total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar 9.703.158 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 12.652.902.626 rupiah. Bila selisih, maka total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar minus 2.935.159.418 rupiah. Setelah menganalisis perbandingan laporan posisi keuangan antara tahun 2019 dan 2018 pada PT Era Jaya Swasembada Tbk, dapat kita buat di tabelnya sebagai berikut ini. Pada kolom aset terdapat aset lancar dan aset tetap. Aset lancar sebesar minus 3.109.166.170 rupiah, dan aset tetap sebesar 173.996.742 rupiah. Jadi total aset sebesar
minus 2.935.199.408 rupiah. Sedangkan pada tabel liabilitas dan kapital berisi liabilitas jangka pendek sebesar minus 3.125.060.785 rupiah dan liabilitas jangka panjang sebesar 36.763.042 rupiah dan modal sebesar 153.098.315 rupiah. Dengan total pada kolom liabilitas dan kapital sebesar minus 2.995.199.428 rupiah. Dapat dilihat bahwa kolom aset dan kolom liabilitas dan kapital totalnya balance atau senilai. Kemudian kita dapat menghitung yaitu terdapat liabilitas jangka pendek sebesar minus 3.125.060.055 rupiah digunakan untuk aset lancar. Karena aset lancar sebesar minus 3.109.166.170 rupiah lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek, maka diperlukan tambahan dari modal sebesar 15.894.615 rupiah. Sehingga jika liabilitas jangka pendek ditambah modal, maka senilai dengan jika aset lancar ditambah modal, maka akan senilai dengan liabilitas jangka pendek. Kemudian ada liabilitas jangka panjang sebesar 36.793.042 rupiah dan modal dan aset tetap dan digunakan untuk aset tetap karena aset tetap sebesar 173.996.742 rupiah lebih besar daripada liabilitas jangka panjang, maka dibutuhkan tambahan dari modal sebesar 137.203.700 rupiah, sehingga jika liabilitas jangka panjang ditambah modal akan senilai dengan aset tetap. Berikut laporan posisi keuangan dari PT Era Jaya Swasembada Tbk pada perbandingan pada tahun 2019 dan 2018. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Era Jaya Swasembada pertanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam ribuan rupiah. Yang pertama kita bahas akun aset, yaitu aset lancar. Pada akun kas dan setara kas pada tahun 2020 sebesar 2.200.049.759 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 571.298.865 rupiah. Bila selisih, maka kas dan setara kas pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.130.760.854 rupiah. Lalu ada piutang usaha. Yang pertama ada akun pihak ketiga neto pada tahun 2020 sebesar 1.8
8.074.980 dan pada tahun 2019 sebesar 1.035.154.733 rupiah. Dilihat selisih, maka pihak ketiga neto pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 27.079.753 rupiah. Dan pada akun pihak-pihak berrelasi neto tahun 2020 sebesar 3.457.265 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 7.125.108 rupiah. Dilihat selisih, maka pihak-pihak berrelasi neto pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 3.677.843 rupiah. Kemudian ada piutang lain-lain. Yang pertama ada akun pihak ketiga neto pada tahun 2020 sebesar 560.955.549 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 584.701.409 rupiah. Dan selisih, maka pihak ketiga neto mengalami pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 24.045.880 rupiah dan pada akun pihak-pihak berrelasi tahun 2020 sebesar 3.487.413 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 740.732 rupiah. Tidak selisih, maka pihak-pihak berrelasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.746.681 rupiah. Kemudian terdapat persediaan neto pada tahun 2020 sebesar 3.296.496.991 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 3.693.391.081 rupiah. Dilihat selisih, maka persediaan neto pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 433.874.090 rupiah. Lalu ada akun uang muka pada tahun 2020 sebesar 380.725.551 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 502.398.212 rupiah. Dan selisih, maka uang muka pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 121.032.091 rupiah. Sedangkan pada akun bagian lancar biaya dibayar di muka tahun 2020 sebesar 11.024.654 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 204.596.037 rupiah. Dilihat selisih, maka bagian lancar biaya dibayar di muka pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 153.321.383 rupiah. Lalu ada akun pajak dibayar di muka. Pada tahun 2020 sebesar 24.107.103 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 18.044.709 rupiah. Dilihat selisih, maka aset keuangan lancar lainnya pada tahun 2020 sebesar mengalami kenaikan sebesar 6.062.394 rupiah. Lalu ada taksiran tagihan pajak penghasilan pada tahun 2020 sebesar 6.465.034 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 16.356.127 rupiah. Dilihat selisih, maka taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar mengalami penurunan sebesar minus 9.931.143 rupiah. Jadi dapat dihitung total aset lancar pada tahun 2020 sebesar 7.546.955
Rp546.955.255 dan pada tahun 2019 sebesar Rp6.944.525.743. Jadi selisih kedua, dilihat dari selisih kedua tahun tersebut, total aset lancar pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp602.469.512. Lalu terdapat aset tidak lancar. Yang pertama ada akun uang muka pembelian aset tetap. Yang pertama ada 200 pada tahun 2020 sebesar Rp247.950.034 dan pada tahun 2019 sebesar Rp190.035.196 dan selisih, maka pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp57.194.238. Lalu terdapat aset tetap neto pada tahun 2020 sebesar Rp716.457.396 dan tahun 2019 sebesar Rp614.550.034. Dilihat dari selisih, maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp101.917.032. Lalu ada aset tak berwujud neto pada tahun 2020 sebesar Rp726.559.065 dan pada tahun 2018 sebesar Rp709.850.425. Dilihat selisih, maka aset tak berwujud neto pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.659.240. Lalu ada aset hak guna pada tahun 2020 sebesar Rp655.164.117 dengan 0 di sisi tahun 2019, sehingga aset hak guna memiliki nilai Rp655.964.117. Kemudian terdapat akun properti investasi pada tahun 2020 sebesar Rp15.166.829, sedangkan pada tahun 2019 kosong. Lalu ada akun biaya dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar pada tahun 2020 kosong dan pada tahun 2019 sebesar Rp124.623. Lalu ada akun aset pajak tangguhan neto pada tahun 2020 sebesar Rp108.912.003 dan pada tahun 2019 sebesar Rp81.323.676. Dari selisih, maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp27.998.327. Lalu ada investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2020 sebesar Rp35.447.768. Pada tahun 2019 sebesar Rp28.573.290. Sehingga 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.914.508. Lalu ada aset keuangan tidak lancar lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp68.051.210 dan pada tahun 2019 sebesar Rp68.905.265. Sehingga tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus Rp724.105. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp4.315.630. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.583.497. Dan sehingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.742.103. Lalu dihitung total aset tidak lancar dengan total tahun 2020 sebesar Rp3.064.393.787 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.803.107.455. Sehingga dilihat selisih, maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp861.196.332. Sehingga total aset tahun 2020
menjadi 11.211.369.042 rupiah, dan tahun 2019 sebesar 9.787.103.198 rupiah. Sehingga perbandingan 2 tahun tersebut, total aset pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.463.665.444 rupiah. Selanjutnya pada tabel liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Dari akun utang bank jangka pendek, utang usaha dengan pihak ketiga, pihak berrelasi, dan utang lain-lain dengan pihak ketiga, pihak berrelasi, beban akrual, akun utang pajak, akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pendapatan diterima di muka, akun utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yaitu akun liabilitas sewa, akun utang pembayaran konsumen, dan akun utang sewa pembiayaan. Dari akun-akun tersebut, liabilitas jangka pendek tahun 2020 memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar 5.142.950.705 rupiah. Sedangkan perbandingannya dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4.615.531.155 rupiah. Maka dilihat dari selisih 2 tahun tersebut antara tahun 2020 dan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa total liabilitas jangka pendek tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 527.419.570 rupiah. Kemudian kita akan membahas tentang liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yaitu utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contoh akunnya itu di sini terdapat liabilitas sewa, akun utang pembayaran konsumen, akun utang sewa pembiayaan, akun liabilitas pajak tangguhan, akun liabilitas imbalan kerja, akun jangka panjang. Dari semua akun, maka dihitung total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 380.422.147 rupiah. Sedangkan dengan perbandingannya tahun 2019 senilai 153.455.511 rupiah. Dilihat dari selisih, maka total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 226.996.636 rupiah. Jadi dapat dilihat total liabilitas tahun 2020 sebesar 5.553.372.852 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4.768.956.646 rupiah. Dilihat selisih, maka total liabilitas tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 754.356.256 rupiah. Kemudian kita membahas tabel ekuitas. Tabel ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, modal saham nilai nominal 500 rupiah angka penuh per saham, modal dasar 7.800.000, saham modal ditempatkan dan disetor penuh 3.150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Di sini dilihat bahwa dari akun-akun contohnya seperti tambahan modal di setor neto, akun saham treasury, akun saham selisih transaksi dengan pihak, akun non pengendali, akun saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya,
serta penghasilan komprehensif lain dapat ditotal pada tahun 2020 sebesar 5.408.754.245 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4.821.803.944 rupiah. Dilihat selisih, maka pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 556.950.301 rupiah. Dan di sini terdapat akun kepentingan non pengendali. Dan sehingga total ekuitas sebesar pada tahun 2020 sebesar 5.987.996.150 rupiah, dan tahun 2019 sebesar 4.978.760.552 rupiah. Sehingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 709.299.638 rupiah. Sehingga dapat ditotal total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 sebesar 11.211.369.042 rupiah. Dan pada tahun 2019 sebesar 9.737.703.198 rupiah. Dilihat selisih, maka total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.463.668.844 rupiah. Setelah kita membahas tabel aset, liabilitas dan ekuitas, kita dapat menentukan tabel T-table dari tahun 2020 sampai tahun 2019. Yang pertama, pada kolom aset lancar senilai 602.469.512 rupiah, dan aset tetap sebesar 861.996.332 rupiah. Totalnya sehingga 1.463.665.844 rupiah. Dengan sedangkan di sini terdapat kolom liabilitas dan kapital yang terdiri dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, modal dengan total 1.463.965.844 rupiah. Lalu di sini ada liabilitas jangka pendek senilai 527.419.270 rupiah yang akan berpengaruh terhadap aset lancar yang sebesar 602.499.512 rupiah. Karena aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendek, maka dibutuhkan modal sebagai tambahan sebesar 75.049.942 rupiah. Sehingga jika liabilitas jangka pendek dan modal di total akan senilai dengan aset lancar. Begitu pula dengan liabilitas jangka panjang senilai 86.996.936 rupiah yang berpengaruh pada aset tetap senilai 861.156.332 rupiah. Karena aset tetap lebih besar dari liabilitas jangka panjang, dibutuhkan penambahan dari akun modal, yaitu sebesar 634.229.656 rupiah. Sehingga jika liabilitas jangka panjang ditotal dengan modal akan setara dengan nilai aset tetap. Dan jika modal pada modal ini dan ini ditambah, maka akan menghasilkan modal ini. Baik, berikut analisis laporan keuangan dari tahun 2020, 2019, dan tahun 2018 pada PT
Era Jaya Swasembada Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.